Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, padepokan gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga apa yang selalu doakan oleh Mas Titis, Mas Is kita buat konten dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Informasi dari Mas Titis yang sering berhubungan sama netizen. Alhamdulillah netizen yang kemarin mengizinkan penyakitnya dibuat konten. Alhamdulillah sehat Mas Titis ya. Alhamdulillah sehat. Ada perubahan, dipahami itu. Silahkan. Kok bisa? Ya wallahu alam. Ilmu Allah sangat banyak. Apapun terjadi, kalau Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun kadang akal manusia tidak bisa menerima, tetapi apabila Allah yang menghendaki, akan terjadi. Termasuk kesembuhan, perbaikan yang dirasakan oleh netizen yang kemarin buat konten itu juga atas kehendak Allah yang wajib disyukuri. Pesan saya pribadi buat rekan-rekan, buat semua, jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu, lalu niatkan baik dalam hidup ini, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu pun juga dilaksanakan semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya menghargai Allah. Bagi kemarin yang juga ingin belajar amaliyah dan dihubungkan dengan Majelis Al-Husaini yang dikatakan Anda, silakan ditangi. Tata niat, tata hati, ikuti arahan daripada senior yang ada di majelis itu. Dan pesan saya, upayakan sering ikut jamaah pikiran, sering ikut ru'yah pembersihan. Karena apa? Ternyata di jasad kita ini berbagai macam makhluk gaib bersarang. Gitu ya. Kalau insya Allah ya diberi kepahaman akan terus menerus membersihkan hati rohaninya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pemirsa, mohon maaf saya sedikit keluar daripada jalur konten kali ini. Ini kembali pada yang lagi heboh di Indonesia, di Nusantara, yaitu begitu banyaknya, begitu masifnya pendatang-pendatang yang dibilang etnis Rohingya itu berkapal-kapal, berduyun-duyun, seolah-olah ada yang mengatur dan mengondisikan kejadian itu. Berpijak dari konten saya kemarin yang berjudul Sejarah Rohingya, jadi ternyata ada bocoran, ada sekelompok manusia yang mengondisikan, yang mengkoordinir dan mengatur jalannya sehingga mereka itu masuk ke Indonesia. Kejadian sudah terjadi di negeri jiran Malaysia sana, sudah terbukti setelah mereka ditampung, diterima dengan baik, seperti itu balasannya. Nah, sekarang ini mereka berupaya dikoordinir, diatur, dikondisikan untuk masuk ke Indonesia. Bahkan pada konten saya yang kemarin disebut ada badan-badan dunia yang mengatur. Bahkan juga disebutkan terkait dengan kelompok-kelompok tertentu yang sekarang lagi reseh, yang sekarang lagi mendolimi saudara kita, saudara kami yang ada di Palestina. Kali ini mudah-mudahan Allah mengizinkan dengan izin beliau, saya ingin tahu, mudah-mudahan ada sosok manusia yang bercerita, benarkah masifnya pendatang Rohingya ke Indonesia itu ada yang mengatur dan mengondisikan, dan apa tujuannya. Kali ini saya minta pinjam raganya Mas Ahmad Mehmet. Mehmet. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ahmad? Alhamdulillah. Lama udah ketemu kita. Yes. Sehat Mas? Sehat. Ada apa matanya itu? Enggak ada apa-apa. Ada apanya ini? Ayo, suka video call sama siapa? Ayo. Tidak. Suka Jabri sama Edin yang mana? Ayo. Asal aku pulang kantor, kalian mesti lagi tahu-tahu sendiri pemirsa. Japrinan sama netizen. Tapi apa?
Japri apa itu? Atas berapa? Bukan, Mas. Apa? Pesan produk. Oh, pesan produk. Nggih. Alhamdulillah, silakan. Ini masih jomblo. Ini jomblo Mas ya? Masih. Aku juga masih. Ya kita sama-sama masih. Guyon, canda. Diterima tolong ya. Nggih. Diterima, dipagari seperti yang Anda tahu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ada ini, kita cari tahu. Benarkah ada sekelompok orang yang mengatur, mengkoordinir, mengkondisikan daripada masifnya pendatang Rohingya ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, roh dan sukma paling kuat dan diizinkan orang yang mengkondisikan, mengatur masifnya datangnya etnis Rohingya ke Indonesia ini, yang diizinkan tarik tangan saya, tangkap tangan saya, nggak bisa kabur. Masuk dia toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau yang tidak saya maksud otomatis diajar, yang dimasukkan betul-betul roh sukma orang yang mengatur datang ilmu. Kalau dia bohong diajar. Waduh. Yo, kalau bohong ya sakiti. Saya golongan iblis. Nah, sekarang manusia saya yang muncul. Wallah. Cara bahasa manusia, bahasa apa yang kamu kuasai, silakan ngomong dulu. Di mana saya? Kamu siapa? Ngomong sendiri dulu aja, enggak apa-apa. Saya tidak tahu ini di mana. Kamu siapa? Ini ada maksud tujuan apa saya di sini? Apa yang ngomong sama saya ini? Saya manusia, tapi bukan ini. Tubuh saya yang asli. Kamu manusia berarti roh. Ya, Roh keberapa ini? ketiga. Ketiga, berarti sudah kuat ya. Ingat, kalau bohong resikonya apa di alam gaib? Ya, terluka nanti saya. Terluka. Jadi jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. Kalau bohong resikonya apa? Ya, nanti saya terluka. Prospek. Assalamualaikum. Malaikat yang tidak apa dia bohong diajar Allah. Jujur. Mbak, perhatikan dulu apa di samping kanan kirimu itu. Kamu udah keluar dari jasadmu, otomatis bisa melihat gaib. Apa dengan kiri kamu? Silau sekali. Silo. Silo itu apa itu? Dia bukan seperti saya. Apa? Saya tidak kuat memandangnya. Kenapa tidak kuat? Mata saya bisa terbakar kalau saya mereka, melihat terus. Mereka bawa pemukul itu, kalau kamu bohong diajar. Paham? Jadi itu efek jasadmu. Kamu roh manusia. Rohnya siapa? Siapa nama kamu? Lo tahu? Loh, ajar. Aduh. Panggil saja Bet. Kalau masih bohong diajar. Pernah dunia manusia, apa namamu dipanggil manusia biasanya? Ayo. Saya itu. Apa yang dialami roh ini otomatis ngefek jasadmu sana. Allah. Lihat jasadmu sana, lihat jasadmu, lihat. Saya itu utusan salah satu dari intelijen negara adidaya. Masih sakit gitu ternyata. Ya karena saya belum bisa belum bisa menjawab tadi. Saya salah satu utusan. Saya salah satu mengelola sebuah organisasi, menyelundupkan daripada manusia-manusia. Namamu siapa? Bet. Lengkapnya siapa? Tidak usah. Loh. Udah mau ngomong. Ya panggil saja Robert. Robert. Kamu masih orang mana, Bet? Saya Yahudi. Yahudi. Lo kok bisa bahasa Indonesia, Bet? Ya. Ayo. Kalau saya berpindah dalam jasad manusia,
pindah dalam jasad ini, otomatis saya juga bisa berbahasa Indonesia. Oh, jadi ngikuti jasad yang kau masuki begitu. Kalau saya berpindah dalam jasad saya di sana, saya bisa berbahasa Inggris. Oh, gitu. Sekarang jasad kamu baru ngapain, Bet Robert? Saya lagi berdiskusi dengan teman, ketiga teman saya. Terus masalah apa? Saya bisa menyelundupkan daripada manusia-manusia. Akan saya selundupkan dari jalur udara nanti. Baru berdiskusi nih. Ya, Lagi rapat istilahnya. yang saya selundupkan sudah Nah, itu posisimu baru apa sekarang? berdiskusi dengan dua teman saya. Dua teman kamu. Di mana posisinya jasad kamu sekarang? Saya itu seling keluar masuk daripada Nusantara. Nah, saat ini loh, kamu sini loh, diskusi sama siapa? Ini temanmu di depan kamu, Allah. Nah, ya santai aja. Nah, di mana posisi jasadmu sekarang bertiga? Saya di Nusantara, di ujung barat. Tapi tidak diketahui. Jadi baru musyawarah sama dua temanmu yang justru kan di Nusantara sudah jasad kamu. Saya selundupkan lewat jalur udara nanti. Itu nanti. Aku tak soal kamu sendiri dulu, jangan banyak bicara kamu. Jawab saya dengan baik. Kalau enggak tak hancurkan jasad kamu. Lihat. Jangan sakiti saya. Emang itu ngomong jadi jujur. Ya, Kamu bukan asli Nusantara kalau begitu. saya asli Yahudi. Yahudi. Udah berapa lama di Nusantara? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi saya menetap di Nusantara ini baru beberapa bulan. Berapa bulan? Kalau untuk ke belakang, saya hanya mengamati titik celah dari daripada Nusantara ini. Oh, gitu. Saya harus mengetahui titik-titik lemah daripada Nusantara ini. Di mana pos-pos yang tidak dijaga, di mana ada kelemahan-kelemahan yang bisa saya suap supaya daripada orang yang saya selundupkan bisa masuk di Nusantara. Oh, jadi kamu keluar masuk Nusantara ini kenapa? Sakit kamu? Ya, saya tidak nyaman. Memang ini biar nyaman, kamu jujur. Saya sudah jujur tuh. Tapi golongan iblis yang sudah membutuhkan saya itu tidak terima kalau saya jujur. Golongan kamu yang ikuti tadi. Ya, harus diikat dulu ini. Perjalanan Allah. Wes hilang. Ya. Ya. Iblis ngikuti ternyata. Lo kok bisa iblis ikuti kamu kayak apa tadi itu? Dia yang selama ini membisiki saya. Oh, membisiki kamu selama berarti menguasai diri kamu kalau begitu. Ya. Oke, udah sekarang nyaman. Masuki mau Robert? Minuman. Apa bikin mabuk di depan kamu Allah tuh. Nah, mabuk, minum biar mabuk, play. Ini yang saya minum ketika saya berhasil menyelundupkan orang-orang Apa itu? di bumi Nusantara. Apa ya, itu? minuman yang memabukkan. Ya, minum sampai mabuk kamu. Kalau mabuk kan lo ceritanya. Bikin mabuk dulu, ngoceh. Ya kan? Perempuan. Tahan kesempatan dulu, los. Depan kamu lengkap. Nikmati dulu. Ya, senang-senang, hanya senang-senang. Sambil jago met, ya bet ya. Siapa sayang saya? Tadi kamu mengatakan kamu dari sebuah agen apa tadi namanya? CIA. Wush. Saya salah satu utusannya untuk mengkoordinir. Kalau saya ada kendala, saya itu selalu melaporkan. Oh, jadi kami bagian dari intelijen itu. Nah, kamu tadi mengatakan keluar masuk ke Nusantara sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu tugasnya mencari kelemahan-kelemahan Nusantara kalau begitu. Ya, ada beberapa daerah yang memang tidak dikoordinir dengan baik. Kalau ada yang dikoordinir baik, akan saya beri iming-iming imbalan. Maksudnya gimana? Uang. Oh. Kalau manusia itu diberikan uang, tugasnya pasti akan diselewengkan. Oh, jadi kamu saya suap manusia itu. Ya kamu suap siapa itu? Penjaga-penjaga. Astagfirullahaladzim, gak jauh kedugaan saya ternyata. Ini sebuah perbatasan. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang yang kuat, dia memang benar-benar menjaga daripada Nusantara ini. Pasti ada salah satu yang berkhianat di bumi Nusantara. Oh, gitu ya. Ya.
Kalau ketika kamu nyuap mereka, kamu bilang apa? Apa maksud mau bilang nyuap manusia gitu? Tidak. Apa kau bilang pada kamu mereka? saya berikan uang yang sangat banyak. Itu terus saya memberi jatah pada orang itu. Saya beri terus. Saya tidak menyampaikan visi misi saya ke depan langsung. Itulah cara saya. Sehingga mereka baik sama kamu. Ya. Begitu. Setelah dia kecukupan, kebutuhannya saya berbulan-bulan saya tanggung semuanya. Disitulah dia ada rasa kerjasama dengan saya, manusia saya. Disitulah titik lemah daripada manusia-manusia yang bisa saya akan tempatkan titik-titik di Nusantara ini. Begitu. Salah satunya di ujung-ujung. Proses seperti itu. Terus tadi kamu mengatakan kamu di Nusantara lagi rapat sama temanmu. Lah kok bisa masuk ke tubuhnya teman saya ini? Apa cerita tadi? Saya tidak tahu sebenarnya. Ada sebuah peristiwa yang sangat cepat sekali. Saya sedang asik ngobrol dengan teman saya mengenai visi misi saya ke depan. Setelah itu saya tidak sadar di mana saya berada. Tahu-tahu saya berpindah jasad daripada orang yang tidak saya kenal di depan-depan ini. Terus jasadmu asli kayak sekarang atau ngapain jasadmu yang asli sekarang? Sekarang ya lemas, tidur sambil mabuk ya. Temani perempuan sana ya, Kalau saya ya nanti ada waktu lusa. Malam minggu. Smoking? Tidak. Smoking? Tidak. Kenapa tidak? Ada beberapa teman saya, tapi saya tidak menyukainya. Racun itu. Racun? Ya. Enak gitu loh. Tidak suka. Lebih baik kamu campur. Pakai apa? Yang bisa manusia tidak sadar kalau menghirupnya itu. Apa itu? Narkotika. Kalau ini bisa enggak? Kenapa? Enak itu? Tidak. Gini, Robert. Ini di Indonesia sekarang ini memang lagi masif datangnya orang-orang yang dibilang Rohingya, ya kan? Dan saya lihat, saya baca itu hampir memang tidak ada petugas pun yang berusaha untuk menangkal di laut sana. Dan kamu sudah mengaku sendiri selama ini kamu sudah berusaha untuk mengobok-obok petugas-petugas dengan cara ngasih uang gitu. Ya, udah lama jadi itu. Baru-baru saja. Kalau ya sekitar 6 bulan ke belakang. Tadi kan saya sudah katakan, kalau daripada petugas itu kebutuhannya saya cukupi semua. Saya lebihkan semuanya. Kamu jangan nyalakan petugas loh. Ya, ada beberapa yang dia menang benar tanggung jawab. Tapi kan ada, karena dia tidak bisa mengendalikan daripada dirinya sendiri. Saya iming-imingi dia tergiur. Dan ketika kamu berkenalan sama mereka secara head manusia, kamu ngaku sebagai agen CIA ya? Tidak. Sebagai apa ngakunya kamu? Ya wisatawan. Turis. Turis. Saya hanya berkunjung di Nusantara. Sebagai orang yang baik gitu ya, fine gitu, kayak orang sosial gitu ya, pemurah gitu ya. Bercakap-cakap seperti biasanya. Terus ada. Memang saya akui daripada orang-orang di Nusantara itu sangat baik menerima daripada pendatang-pendatang. Dari kebaikan itu saya manfaatkan. Gitu. Terus ini, Robert, terima kasih. Berarti kelemahan daripada Nusantara yang berbudidaya luhur, ramah tamah, suka menolong, kamu manfaatkan begitu. Ya, memang saya akui itu. Gitu juga mudah kamu berdaya gitu ya. Ya. Nah, terus ini, saya mau tanya, sebenarnya apa tujuan kamu dan kelompok kamu sana kok masukkan orang-orang yang sekarang Rohingya di Nusantara? Ceritakan. Tujuannya sebenarnya panjang. Apa? Daripada penyelundupan manusia itu ke Nusantara ini. Setelah saya berhasil menjalankan tugas daripada atasan saya dari CIA, dari penyelundupan manusia itu, ketika berhasil menetap di bumi Nusantara ini, setelah itu dia beranak pinak, bermukim dan mempunyai sebuah wilayah. Disitulah baru dari utusan dari pimpinan agen CIA akan turun langsung mengamati dan merampas daripada
Apa yang harus dimanfaatkan? Ya salah satunya wilayah akan diperluas terus menerus. Ya nanti akan dibeli juga satu persatu. Apa ya itu? Tanahnya supaya luas. Ya itu. Gitu. Toh kenapa harus orang Rohingya yang bawa ke sini, bukan suku lain? Atau mungkin maaf ini orang yang lagi Ya karena dari kepolosan dari suku etnis Rohingya itu sendiri. Dari dia juga tidak tahu menahu. Karena saya juga sebelum saya seludupkan daripada Nusantara ini, daripada dia juga tersiksa di negara yang saat ini dia tempati, saya akan memberikan keamanan kamu, jaminan keamanan kamu. Kamu bermukim di bumi daripada yang aman, daripada Nusantara. Asal kamu juga berubah keyakinan, kamu mengikuti keyakinan apa yang mereka anut. Itulah dia tertarik. Maksudnya apa? Kamu mengikuti keyakinan yang kamu apa? Berceritakan? Ya bumi Nusantara ini kan rata-rata menganut keyakinan agama. Agama apa? Islam. Terus? Ya orang-orang yang polos itu dimanfaatkan daripada CIA untuk menyamar. Dia sebenarnya tidak tahu seluk-beluk daripada agama Islam. Dia hanya menyamar saja. Terus kamu kalau bekerja kan bukan kamu sendirian, masih pakai tim? Pasti. Terus ini ada nggak pimpinan daripada Rohingya yang kamu ajak kerjasama secara nyata? Ada. Ada pertemuan khusus. Oh, apa yang kau bahas kepada pimpinan proyek ketika itu? Ya, salah satunya ya nanti pertama-tama, sebenarnya saya sudah berhasil untuk menempati wilayah dan menempati sebuah pulau yang sangat asing dan tidak diawasi dari penjaga-penjaga bumi Nusantara ini. Sebenarnya sudah berhasil, cuman nanti akan saya bahas lagi itu. Itu sudah menjadi strategi saya. Saya tidak mau menjeborkan pada kamu. Saya kan tidak kenal kamu. Apa untungnya saya? Kamu jadi mabuk gara-gara masih galos bicara. Nanti saya dimarahi. Siapa yang marahi? Tidak ada yang tahu. Kamu mabuk mana sadar lo. Minum lagi. Tak suka saya seperti ini. Mabuk masa gak suka. Bila suka mabuk kamu. Ini kan bukan saya. Sudah mabuk aja. Sehingga lepas kontrol kamu ngomong sendiri ngoceh. Apa yang kamu rahasiakan? Coba ceritakan dibongkar. Ya nanti ke depan bangsa Yahudi bisa menyamar daripada suku etnis Rohingya itu. Ya terus? Ya untuk salah satunya untuk menguasai Nusantara. Tapi itu jangka panjang. Terus? Ya saat ini kami hanya membangun pos-pos wilayah supaya daripada etnis Rohingya bisa bermukim, daripada kehidupan sehari itu bisa menempati sebuah wilayah. Setelah itu bangsa Yahudi diselundupkan satu persatu. Setelah itu daripada ya salah satunya penjaga-penjaga nanti sampai merembet-rembet ke atas akan dipengaruhi dari bangsa Yahudi untuk meruntuhkan bumi Nusantara. Oh gitu misimu. Jadi itu jangka panjang. Jangka panjang ada misi. Saya tidak mau mengulang lah, itu rahasia kamu. Terus ini, kenapa kok tidak kau bawa ke negara yang besar sana dan makmur sana, ke negara selatan sana, ke negara barat Taman Sam sana, ke Nusantara? Ada maksud apa sebenarnya? Sebenarnya CIA itu lebih tahu sebenarnya. Tahu apa? Tahu rencana ke depan. Tahu dari mana? Dia itu lebih cerdik. Ada sengaja beberapa informasi yang sengaja saya saja sebagai utusan dari CIA tidak sampai ada rahasia-rahasia yang saya tidak ketahui sama saya. Sebatas yang kamu ketahui apa? Kenapa harus ke Nusantara bukan negara besar sana, bawa pengungsi orang-orang yang menderita itu? Ayo. Yang kamu tahu apa? Ayo. Jangan bohong kamu. Ya. Apa? Sedikit saja saya bocorkan. Sebenarnya nanti Nusantara, bumi Nusantara ya
akan menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat itu didukung dengan keyakinan-keyakinan manusia. Saat ini, dah itu saja. Oke. Dari perkataanmu tadi, kamu mengatakan Nusantara suatu akan jadi negara yang kuat. Itu bentuk informasi nyata atau dari alam gaib? Ini nyata. Dari alam nyata. Jadi ini ada beberapa informasi yang saya sengaja disembunyikan daripada saya. Si CIA itu, dia tuh lebih tahu. Ya, aku tanya yang kamu ketahui saja. Ya, supaya daripada Nusantara ini juga saya hanya membuat kocar-kacir, huru-hara, informasi yang semena-mena. Oh gitu, propaganda semacam di Israel itu. Saling tidak percaya daripada pimpinan satu ke pimpinan lain. Saya adu domba. Adu domba. Jadi kamu mengatakan secara manusia pun Anda punya pengetahuan bahwa saat negara Indonesia ini negara yang besar begitu. Tapi saya tidak tahu lebih jauh lagi. Ya aku tahu, itu kamu tahu seperti itu. Ya. Nah, ini kamu tahu kan mesti didukung dengan bukti-bukti nyata otentik dunia manusia. Buktinya apa jika kamu kok punya pemahaman Nusantara di negara yang besar? Apa buktinya kamu tahu? Yang sudah muncul di dunia ini apa? Ya daripada kekayaan, daripada bumi Nusantara itu kan sangat banyak. Cuman manusianya itu yang tidak bisa mengelola. Orang-orang luar yang mengelola daripada kekayaan manusia itu sendiri. Karena nanti juga ada saatnya. Ya, CIA itu tahu manusia yang mengelola nanti akan dari bumi Nusantara itu sendiri. Negara yang mandiri, tidak membutuhkan orang-orang luar. Disitulah daripada negara-negara yang kuat, negara-negara yang kaya, dikelola dengan sendiri, berdiri sendiri, pasti lebih kaya daripada negara-negara yang saat ini berkuasa. Pasti ya akan menjadi negara yang kuat sekali berada di dunia. Itu salah satunya. Itu barang intelijen yang kadang kamu kuasai, ya toh? Emas, batu bara, minyak. Loh, soalnya kamu sebutkan itu kan negara luar sana juga banyak. Banyak, tapi kan itu dikelola sendiri. Daripada bumi Nusantara itu dikelola daripada orang-orang luar. Terus? Ya kalau bumi Nusantara, pribumi manusia, pribumi Nusantara bisa mengelola sendiri, pasti akan bisa menandingi. Oh gitu. Jadi misi kamu masukkan orang-orang itu membuat ribut, membuat kacau. Semuanya daripada wilayah kekuasaan akan kami rampas juga. Gitu misi kamu. Keyakinan juga. Loh, kalau itu misi kamu, kenapa harus menggunakan senjata manusia yang seperti itu, bukan langsung dengan angkat senjata menjajah? Coba ceritakan. Ya berbeda bumi Nusantara ini. Ada hukum yang berlaku. Apa yang berlaku? Hukum yang ditegakkan kemanusiaan. Terus? Kami tidak usah menggunakan kekerasan. Kami menggunakan manusia dengan manusia, dengan berbagai kemanusiaan. Itulah kami bisa memanfaatkannya. Nah, seumpama ini orang-orang yang kamu datangkan ke Nusantara itu karena mereka terbuka hatinya sehingga menerima kebaikan orang Nusantara, sehingga mereka malah bantu Nusantara, kayak apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Coba ceritakan. Tidak mungkin. Ya tidak mungkin, kamu harus ngomong. Kamu cerdas, kamu kan intelijen. Tidak mungkin itu berarti ada kemungkinan, alasannya apa yang kamu dapat? Kalau dia berbuat baik, sengaja dia sopan, ya itu hanya berkamuflase saja. Betul. Nah suatu saat misalnya saking baiknya sehingga luluh hati mereka terbuka, terima kasih pada orang Nusantara, sehingga justru malah bantu Nusantara melawan Anda, kayak apa nanti? Memang ada beberapa pimpinan daripada negara luar, bukan daripada bangsa Yahudi, membantu daripada negara Indonesia, supaya negara Indonesia maju daripada teknologinya. Memang ada. Terus? Cuman ya dari CIA itu ya tidak tinggal diam begitu saja, mempengaruhi daripada manusia, daripada Nusantara ini supaya berpikiran kotor. Tapi itu jangka panjang itu. Jangka panjang. Oke, kita kembali tentang Anda ternyata dibalik semua
masifnya orang-orang dia datang ke Nusantara, ternyata kamu yang koordinasi. Saya angkut lewat pesawat udara nanti. Kan tidak bisa diawasi. Apalagi pengawasan daripada Nusantara ini sangat minim. Suruh terjun gitu nanti. Ya. Terus ini, lalu itu kamu ngirim manusia. Manusia ini kan lagi memang saat ini lagi bersifat buruk lah mereka. Suka justru malah dibantu nggak terima kasih kan gitu, buat jengkel. Ditolak sih memang akhirnya kan. Nah, harapan apa, keinginan kamu daripada seorang agen sehingga manusia kau buat senjata untuk mengacau Nusantara? Ayo. Itu saya bukan menjelaskan. Nanti saya akan didik daripada manusia-manusia Rohingya itu supaya dia berperilaku baik. Ya, terus? Sebelum saya selundupkan, saya sekolahi dulu supaya dia berperilaku sopan santun seperti manusia. Ya tadi nggak sopan kok sama kita kok. Ya nanti dulu, itu rencana saya ke depan supaya dia berperilaku seperti layaknya seperti manusia, bukan rakus. Nanti saya akan danai juga. Masih rakus gitu? Ya, memang itu karena dari kepolosan manusia itu ada Rohingya. Polos gimana? Polos, dia itu diarahkan sana sini itu mau. Terus, lah kok manusia kebuat senjata untuk bikin Indonesia? Ada muatan apa, keinginan apa yang kamu sebutkan aja? Ya, sebagai teroris. Oh, kalau itu kan jelas bersenjata, menggunakan apa namanya teknologi militer, sudah ketahuan, langsung ketangkap sama petugas Indonesia kan gitu. Nah, kamu buat manusia itu kamu sudutkan apa, kemungkinan apa yang kamu harapkan pada manusia banyak itu? Dia jangka panjang. Iya, apa? Untuk menguasai. Menguasai sudah kami dilawan sama orang Nusantara. Dia pelan-pelan. Saya runtuhkan daripada pimpinan-pimpinan. Ya, suatu wilayah nanti merembet ke daerah. Daerah satu. Setelah daerah satu saya kuat, ya nanti akan merembet ke daerah lain, daerah pulau lain. Oh, di strategimu Nusantara ini kan banyak pulau-pulau. Kalau saya bisa menguasai satu pulau, kuat daripada nanti ya akan didukung juga teknologi dari barat, kekayaan juga bisa dikelola. Merembet ke pulau lain, pulau lain. Gitu seterusnya. Jadi strategimu untuk memasukkan orang-orang itu dengan cara kamu mengaruhi pada orang-orang Nusantara begitu. Ya, setelah itu ya nanti saya akan tujuan langsung. Karena kalau sudah mempunyai wilayah yang kuat, otomatis kan dengan leluasa CIA itu mengatur. Gitu ceritanya. Jadi ada permainan besar dunia dari balik semua Rohingya itu kalau begitu ya. Ya, cerdik sekali itu bangsa Yahudi. Ya, kau bangga be Yahudi. Saat ini dunia itu banyak yang dikelola diatur dari bangsa Yahudi. Salah satunya perang yang besar itu. Perang di mana? Di negara Arab. Mana? Negara Arab, perang yang tidak berkelanjutan sampai masanya ya tidak tahu akan. Ya, itu ya salah satunya itu dari ulah bangsa Yahudi. Perang di mana itu? Arab. Arab mana? Ya banyak Arab itu kan perang. Oh, itu kelakuan golongan kami juga kalau begitu dibaliknya. Ya. Astagfirullahaladzim, enggak apa-apa. Terus ini, berafiliasi kemana kelompok kamu sehingga sering buat kedua tingkat dunia bahkan Nusantara Abu-Obo? Coba ceritakan. Saya mau. Cerita? Saya mau. Enggak mau? Itu sakit lah kamu. Oh. Ayo, itu cerita aja kok udah mau kenapa juga. Ya, supaya bangsa Yahudi itu terkenal. Kan udah terkenal nakalnya. Tidak. Dari propaganda itu yang dibuat dari bangsa Yahudi itu tidak diketahui banyak orang. Kami hanya memecah belah daripada manusia satu ke manusia lain. Memang di daerah Arab sana, Arab sudah terbukti ya kan, banyak negara runtuh gara-gara kelakuan kamu. Jadi mau mencoba untuk Nusantara kalau begitu. Daripada kejelekan-kejelekannya itu saya kumpulkan. Setelah itu saya adu. Oh, begitu cara kamu. Termasuk kegaduhan yang ada di Nusantara selama ini, ada nggak kabar belakangnya?
Ada. Hei, Salah satunya ya penyelundupan manusia bersenjata itu. Yang ISIS, yang teroris. kemarin ketangkep itu. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu banyak yang tidak berhasil memang. Nah, terus akhirnya menggunakan tenaga manusia ini. Ya tidak dengan kekerasan, dengan kelembutan. Gitu. Oke, terima kasih keterangannya. Ternyata kelompok Anda di balik semua ini kalau begitu ya. Nah, coba kamu lihat, orang Nusantara ini kan terkenal dengan ramah, tamah, baik budi, suka menolong, ya. Berarti habis minuman saya. Ya, otomatis muncul. Ah, ini. Ya, bagus. Bagus. Nah, nih Robert, kamu termasuk orang kita punya posisi juga di sebuah badan itu ya. Dari sekian tahun rencana-rencana kalian, mulai dari timbulnya teroris itu, ya kan? Ya, sampai sekarang ada yang berhasil di Nusantara? Kebanyakan terbongkar kedoknya. Nah, kamu kan keluar dari jahat, kamu sekarang bisa melihat. Kira-kira yang membongkar itu apa coba? Kelompok apa? Operasi mereka gagal di utara ini. Ya manusia itu ini memang benar-benar dia membela tanah air daripada Nusantara ini. Oh gitu. Dia menjalankan tugas dengan baik. Gitu. Nah, dengan adanya kau berhasil masukkan orang, juga ada orang-orang Nusantara yang tidak baik juga untuk Nusantaranya. Pasti. Masa? Salah satunya daripada manusia yang banyak, ya rohinya itu bisa masuk, yaitu kabar daripada orang-orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya iming-imingi. Oh gitu. Ternyata begitu cara kamu kerja kamu. Ya memang pandai, namanya kerja intelijen itu. Nah, dari segi kekerasan nggak jalan, akhirnya yang lain. Apalagi membuat kedok-kedok seolah beragama seperti orang Nusantara gitu ya. Oh. Terus ini. Tadi kamu mengatakan kenapa orang Rohingya yang kau buat bahwa sini karena orang ketusan mereka, akhirnya bukan itu alasan kamu. Kalau soal polos, mereka nggak polos karena mereka pegang juga itu alat teknologi tinggi, dia berpengetahuan juga, dia juga punya Android, bisa macam, bukan polos berarti kan. Ada alasan khusus kenapa orang-orang itu yang kamu datang Nusantara. Ayo, ngomong enggak? Ayo. Aduh. Mabuk kamu, flash juga los bicara, bocor rahasiamu semua. Ayo. Kenapa orang itu? Saya kan hanya menjalankan tugas. Ya, saya tahu. Sekarang ceritakan. Kalau soal kepolosan, mereka bukan orang polos itu. Mereka juga orang-orang punya strategi tersendiri. Ya gampang dibodohi sebenarnya manusia itu. Nah, kenapa orang-orang itu? Ya, saya tidak mau bicara. Tidak mau, betul? Tidak mau. Betul? Ya. Nah, udah. Dari sekian yang kamu sampaikan tadi, sampai titik mana keberhasilan kamu untuk Brigade Nusantara sampai sekarang ini? Ya menguasai wilayah, tapi belum berhasil. Dan menurut jangkauan kamu saat ini berhasil nggak kamu nanti bawa orang-orang sana ini? Ayo, lihat. Memang saat ini daripada perbatasan saat ini memang saat ini dijaga lebih ketat, terus lebih kuat lagi. Ada sebagian massa yang dia memang sengaja membela daripada tanah air ini. Tidak diperbolehkan orang luar masuk dengan bebas daripada ya masuk dengan mudah. Ada yang sengaja. Makanya itu akan saya angkut lewat udara. Kamu jamin keselamatan mereka udara nanti? Malam-malam. Nanti saat orang. Kalau saya di tengah hutan mereka, berarti kamu nggak manusiawi kalau begitu kan? Ya nanti kami atur dulu. Atur bagaimana? Sekarang ada bongkar rahasiamu. Mudah-mudahan ini petugas Nusantara bisa melihat apa yang kamu omongkan. Nah, ini sebagai hukuman. Sekarang kamu berhadapan orang Nusantara. Cara rohani. Kamu lihat itu dari Paru Nusantara. Goib-goibnya. Coba dilihat. Ya. Galak-galak itu. Nah, iya. Ayo, gue. Nah, sekarang coba dilihat ya. Kamu berapa orang yang kamu bantu? Yang udah kamu atur? Berapa orang sudah? Banyak. Yang paling kuat pasti sama kamu.
Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua orang-orang yang dikondisikan sama Robert ini, semuanya ketangkep saya rohnya, termasuk orang-orang yang bijakannya saat itu masih punya kuat posisi di rohinya itu, ketangkep tangan saya semua, insyaallah. Tidak bisa kabur. Kenapa itu bisa ke situ? Berapa orang ini? 5. 5 gabung kamu semua, gabung semua. Sehat kalian sekarang ketahuan semua, semuanya hancur jasadmu. Allah. Perbuatan selama ini kamu mendolimi Nusantara, menghancurkan Sallallahu Alaihi Muhammad, pecah kepalamu. Termasuk juga orang-orang Nusantara yang mendukung kegiatan daripada kelompok Anda juga, karena efeknya pecah kepalanya Sallallahu Alaihi Muhammad. Perut saya mau pecah Sallallahu Muhammad. Perut saya kemana ini? Mulut Gimana? kamu jebol semua Allah. Semua Aduh. Sallallahu Alaihi Muhammad. Aduh, retak semua tulang saya. Aduh. Semuanya dirantai. Aduh. Semuanya dirantai. Oh Allah. Efeknya hilang semua. Efeknya hilang semua. Mas normal? Pun. Sakit perutnya? Boten. Dadanya? Dah. Normal ya? Sallallahu. Makasih. Pemirsa, demikian konten saya. Ternyata dibalik masifnya pendatang Rohingya ke Nusantara ini, ada pihak-pihak yang level dunia yang mengkondisikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti itu saya disimak. Makanya kita sebagai orang Nusantara gampang jangan terkecoh. Kadang mereka mendekati kita dengan kenikmatan-kenikmatan, sehingga celah-celah yang ada di Nusantara ini mudah mereka ketahui. Untuk itu, mari kita Nusantara rapatkan barisan, kita jaga negeri kita jaga budaya kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga kerukunan dan keutuhan daripada NKRI. Seperti itu. Sebenarnya kejadian operasi-operasi negara luar sana itu bukan saat ini aja. Sudah lama mereka berkehendak ingin menghancurkan Nusantara dengan cara-cara yang kadang secara akal manusia tidak kita ketahui. Tapi namanya praktek kerja rahasia itu dampaknya kelihatan. Tetapi bagaimana bekerjanya kadang orang tidak tahu, tidak paham. Dianggap baik gitu aja. Tapi dampaklah yang terjadi. Contoh yang sering kita lihat adalah bentrok, persinggungan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Itu diantara efek kerja rahasia mereka yang kalau disebut dengan propaganda orang-orang yang seperti itu. Tapi walaupun demikian, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran, itu dari Allah datangnya. Karena berhakiki mutlak milik Allah. Di sini banyak kesalahan kurangan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat, tetap semangat Nusantara. Mohon maaf, salah kata, salah sikap, salah ucapan kami. Wassalamualaikum, rahayu.